apakah Watu Ombo itu dahulu adalah arca Harihara, namun setidaknya dari data arkeologi hasil ekskavasi yang diperoleh ada indikasi ke arah sana. Sementara batu-batu lain yang berasal dari Watu Ombo sendiri itu sebagian besar sudah tidak ada lagi. Kurang lebih 17 keping itu menunjukkan adanya bagian dari sebuah arca yang dihancurkan. Kami mencoba untuk melakukan pelacakan apakah kepingan-kepingan itu merupakan bagian dari arca tertentu. Karena rasa penasaran itu kami menggunakan model. Jadi model yang kami pakai adalah gambar dari arca Harihara yang beberapa kali ditemukan dari masa Majapahit. Nah, arca Harihara yang kami gunakan adalah arca Harihara dari Candi Simping di Blitar, yaitu pendanaan untuk Raja pertama Majapahit. Ternyata dari upaya kami melakukan pelacakan itu, 17 keping batu yang berhias dan berukir itu cocok keberadaannya pada beberapa 17 posisi yang ada pada arca Harihara tersebut. Namun kita belum memastikan bahwa apakah Watu Ombo itu dahulu adalah arca Harihara, namun setidaknya dari data arkeologi hasil ekskavasi yang diperoleh ada indikasi ke arah sana. Sementara batu-batu lain yang berasal dari Watu Ombo sendiri itu sebagian besar sudah tidak ada lagi. Jadi hanya 17 keping yang kami merasa itu posisinya dapat dilacak, entah pada bagian arca utama atau pada bagian benda yang dipegang, dan juga termasuk adanya potensi dua arca kecil yang mengapit arca utama, karena kita mendapatkan sisa dari bagian mahkota arca kecil tersebut. Nah, yang menarik lagi ternyata dari serpian batu-batu arca itu kami mendapat tambahan data, mungkin ada dua arca lain selain arca yang kami duga tadi, karena ada beberapa kepingan batu arca itu yang tidak cocok dengan batu arca yang 17 keping tadi, baik dari sisi dimensinya maupun bahannya. Kalau bahannya sudah berbeda, maka kita mendapatkan informasi tentu ada individu arca yang lain. Nah, itu mendukung untuk keberadaan dari Watu Ombo. Persoalan apakah Watu Ombo itu dahulu adalah arca yang berdiri di atas Yoni Klinterjo, kita masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Walaupun sepintas dari ukurannya memang ada kesesuaian, yaitu lebar dari bagian atas Yoni itu kalau dibandingkan dengan lebar bagian bawah dari Watu Ombo kalau berdiri menunjukkan kesesuaian. Hanya kita masih membutuhkan sebenarnya untuk bisa berdiri di atas Yoni itu, umumnya sebuah arca itu memiliki bagian bawah yang datar dan seringkali ada bagian yang menonjol sebagai pengunci agar arca itu tidak mudah roboh. Namun sampai hari ini dari hasil ekskavasi kita belum mendapatkan sisa-sisa dari bagian yang kita harapkan itu. Nah, ini gambaran-gambaran yang membawa kita pada satu pemahaman bahwa situs Yoni Klinterjo itu pertama dia adalah memang untuk bangunan keagamaan, karena di sana ada Yoni yang merupakan bagian yang penting, dan
lebih lagi kita mendapatkan orientasi dari struktur yang ada di situ. Dari hasil kavasi yang tahun lalu, dari posisi bagian barat kita mendapatkan adanya struktur ke arah barat yang sangat mungkin itu adalah bagian tangga naik menuju ke bangunan utamanya. Dari situ muncul penguatan lagi bahwa ini adalah bangunan suci karena mempunyai orientasi barat timur, dan untuk daerah yang timur yang menjadi orientasi bangunan suci itu pada masa Majapahit umumnya dikaitkan dengan Gunung Suci, Pawitra atau Gunung Penanggungan. Belum lagi ada tambahan temuan yang juga menarik sekali untuk dikaji dari situs itu, adanya batu-batu yang dipahatkan simbol-simbol yang seragam. Sudah kita buka ada 6 posisi, yaitu mulai dari barat daya, kemudian selatan, tenggara, timur laut, utara, dan barat laut. Nah, ke-6 posisi batu yang ada di situ menunjukkan pola yang sama. Dan yang menarik perhatian adalah semua batu itu, karena batu itu ukurannya berbeda dengan batu-batu yang lain. Jadi rata-rata memiliki panjang kali lebar itu 80 kali 80 cm, sedangkan ketebalannya agak bervariasi. Jadi mulai dari sekitar 35 cm sampai hampir 50 cm ketebalannya. Karena itu sangat bergantung dari posisi elevasi tanah yang ada di sana. Nah, dari sini kita mendapatkan bayangan bahwa barangkali tidak hanya 6 batu itu yang ada. Mungkin kalau dikaitkan dengan arah mata angin terkait dengan pola untuk membangun sebuah bangunan suci, batu itu mungkin lengkapnya ada 8. Jadi ada di persis bagian timur dan bagian barat yang sekarang ini tidak bisa kita buka karena posisinya masih jauh di bawah tumpukan batu yang ada. Nah, dari sini kita punya gambaran bahwa kalau ada 8 batu istimewa itu, nah ini kita menduga apakah terkait dengan sistem yang disebut sebagai diagram imajiner untuk bangunan suci. Jadi umumnya bangunan suci itu sebelum dibangun itu sudah ada blueprintnya, di mana posisi penting itu akan digambar di situ, kemudian bagaimana susunan yang akan dibangun di atasnya. Nah, kita ternyata mendapatkan data itu. Barangkali ini juga terkait dengan, ini masih dugaan, apakah terkait dengan konsep yang disebut sebagai Astadipalaka, yaitu adanya 8 penjuru arah mata angin yang masing-masing itu mewakili mata angin yang ada, dan di sana ada dewa-dewa yang menguasainya. Nah, itu masih akan kita kaji lagi apakah memang ke arah sana. Dan ini yang jelas memperkuat posisi bahwa situs Yoni Klingkerjo atau Yoni Panggi ini memang adalah bangunan suci. Dan kita masih akan mencoba melacak lebih lanjut keberadaan bangunan suci ini ke arah barat, berharap mendapatkan data tambahan berupa pagar kelilingnya, kemudian untuk mendapatkan gapuranya.